Oke teman-teman, jadi akhirnya ya ada juga perusahaan besar atau corporate ya, itu yang pakai RAS di Indonesia. Jadi ini saya ingat, jadi ketika tahun 2015, ketika momen waktu itu Tokopedia bilang kalau dia akan pakai Golang. Pada waktu itu orang pada nggak mau pakai Golang. Kenapa? Karena belum ada perusahaan besar di Indonesia yang pakai Golang. Jadi sekitar tahun 2015, kalau tidak salah ya, sekitar tahun 2015, itu akhirnya Golang mulai populer, itu gara-gara Tokopedia pertama kali bilang kalau mereka akan adopsi Golang. Nah, ketika mereka adopsi Golang, lalu akhirnya tumbuh komunitas Golang, dan mulai rame sampai sekarang, dan sekarang banyak banget perusahaan, entah itu yang kecil atau yang besar, itu pada pakai Golang. Nah, semoga aja dengan ada salah satu perusahaan besar yang akhirnya bilang kalau mereka mulai adopsi RAS, ya harapannya nanti ke depan bakal banyak komunitas juga yang mulai ya di RAS, dan mungkin nanti bakal banyak orang-orang yang pakai RAS. Jadi ini kita coba baca artikel ya, kita bikin reactionnya tentang CMB Niaga ya, yang coba migrasi microservice-nya ke RAS ya. Dan ini lesson learn yang mereka lakukan. Oke, jadi simpelnya mereka punya aplikasi namanya Octomobile dan Octoclick, dan itu aplikasi mobile, dan back-end-nya saat ini itu pakai Java ya. Jadi di sini mereka bilang itu dari timnya sendiri ya, itu inisiatif untuk migrasi our critical microservice from Java to RAS ya. Nah, mungkin banyak bertanya ya, kenapa RAS ya? Kenapa nggak Golang aja gitu kan? RAS itu kan beneran ngambil resiko banget gitu ya, karena orang tuh nggak ada yang belum ada yang pakai, bukan belum ada, mungkin masih dikit orang yang pakai. Mungkin teman-teman ada juga gitu ya yang pakai RAS di Indonesia, tapi masih resikonya tinggi banget karena belum banyak orang yang adopsi RAS. Kalau di luar mungkin udah banyak ya, tapi kalau di Indonesia masih dikit. Oke, kita bahas di sini. Pertanyaannya kenapa? Kenapa mereka kok pengen migrasi? Oke, kita baca. For us, customer centricity means ensuring that every interaction with our digital service is smooth, secure, and reliable. As our user base grew and banking demand evolved, we saw performance limitation in some of our Java microservice. Jadi kayaknya gara-gara ada limitasi performance ya di salah satu microservice mereka yang menggunakan Java. Latency issue and increased memory usage. Jadi ada isu di latensinya, mungkin semakin lama semakin lambat, lalu memory usage-nya itu semakin tinggi. Dan akhirnya ini mulai ke efek ke user performance. Ya pasti ya, kalau makin lemot, respon time-nya makin lambat, itu makin malas orang pakai ya aplikasi mobile-nya. Walaupun aplikasi mobile-nya canggih, UI-nya bagus, tapi kalau lemot ya kadang-kadang orang malas juga. Makanya mungkin banyak meme di internet kenapa orang masih senang pakai BCA Mobile yang versi jadul gitu ya. Karena itu cepat gitu ya. Jadi bodo amat UI UX-nya masih jelek gitu ya. Yang penting cepat gitu ya. Jadi nggak butuh UI UX bagus, yang penting cepat kalau soal mobile banking. Oke, jadi after careful evaluation, we determine that migrating our core microservice to RAS would give us the best opportunity to deliver of this objective. Oke, pertanyaannya kenapa mereka pilih RAS gitu ya? Kenapa nggak bahasa yang lain gitu ya? Atau tiba-tiba pakainya yang C++ saja gitu ya, yang udah pasti kencang gitu ya? Kenapa RAS ini? Jadi di sini why we choose RAS. When it comes to modern backend language, both RAS and Go are well regarded. However, for the high performance requirement of our banking service, RAS emerges as the clear winner. Here's our reasoning. Jadi kayaknya dari tim CMB udah coba mulai riset untuk RAS dan juga Go, tapi akhirnya mereka menentukan penggunaannya ke RAS ya. Kenapa nggak Go? Oke, yang pertama, memory safety without compromise. RAS standout and well-known feature is its memory safety model, which ensure that common bugs like null pointer exception and memory leaks are eliminated at compile time. This gives us confidence that our microservices are running error-free in production without the unpredictable of runtime issue. Salah satu keuntungan atau kecanggihan dari RAS itu adalah dia nggak ada memori manajemennya secara manual, atau juga nggak ada garbage collection-nya. Kalau kita pakai Java atau pakai Go, itu mereka ada garbage collection-nya. Nah, di sini dibilang juga nih, Go use garbage collection to manage memory, which can introduce periodic pause during service execution. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini, Go sama Java itu mereka ada garbage collection-nya.
Artinya namanya garbage collection itu pada satu titik, itu kan pasti sampahnya itu harus dihapus dari memori. Kalau sampahnya harus dihapus dari memori, nggak mungkin kan sampahnya lagi diaduk-aduk misalnya kita hapus, nggak mungkin. Jadi ada satu waktu di mana si Go atau si Java bilang, "Woi, berhenti dulu, jangan ngapa-ngapain, gua mau hapus nih sampah-sampahnya." Artinya pada saat itu ada yang namanya stop the world ya, jadi istilahnya itu dihentikan dulu aplikasinya. Jadi ngehang tuh total aplikasinya. Pada waktu itu dihapus. Makanya semakin tinggi penggunaan memori aplikasi Go atau aplikasi Java, maka nanti proses garbage collection-nya akan semakin lambat. Karena apa? Karena terlalu banyak garbage ya, sampah yang harus dibersihin. Makanya kalau teman-teman perhatikan atau baca artikel, itu kayak di Java gitu ya, atau di Go, mereka tuh punya algoritma masing-masing untuk ngehapusin garbage-nya ya. Dan kita bisa pilih tergantung penggunaan kita. Kalau memori tinggi ya kita pakai contohnya kayak paralel GC gitu ya. Kalau misalnya memori rendah, pakai sequential GC dan sebagainya. Nah, tapi intinya tetap harus ada stop the world. Jadi harus dihentikan dulu aplikasinya, dihapus, baru boleh jalan lagi. Nah, walaupun mungkin hanya dalam sepersekian milisecond gitu ya, tapi tetap harus ada stopnya gitu, berhenti gitu ya. Nah, kalau di Rust itu nggak ada. Kalau di Rust itu simpelnya kalau ada variabel yang udah nggak dipakai langsung dihapus saat itu juga. Jadi nggak peduli lagi masuk ke memori langsung dihapus. Tapi dihapusnya pun otomatis. Nggak pakai manual memory management kayak di C dan C++. Jadi otomatis bakal lebih efektif secara memori dibanding pakai Go atau pakai Java. Nah, jadi di sini even the slightest delay in transaction processing can lead to a poor user experience in banking. Rust model allow for smoother, uninterrupted performance direct translating to faster customer response. Oke, walaupun misalnya yang jadi pertanyaan mungkin dari CMB pernah sampai pause berapa lama gitu ya GC-nya. Saya sendiri sebenarnya belum pernah ngalamin sampai GC sampai hitungan detik ya. Karena kalau misalnya GC sampai hitungan detik biasanya ada memory leak. Kalau tidak ada memory leak harusnya dalam hitungan millisecond, 1 atau 2 millisecond harusnya hilang. Tapi ya baik lagi tetap ada GC-nya. Performance that scale with our customer need. Rust low-level control over system resource allow us to optimize our microservice for performance. Ini maksudnya apa ya? Saya kurang ngerti. Maksudnya ngontrol sistem resource itu maksudnya apa? Mungkin ngontrol memori mungkin ya. This is particularly important for mobile and internet banking, where user expect instant access to our Okta account, page, and detail. Free and fast online transfer, e-wallet, and e-money, top-up, dan lain-lain. Rust ability to handle concurrent operation with minimal overhead ensure that our system can handle increased transaction volume without slowing down. Oke, ini lebih ke kalau sayangnya ini nggak di compare hasilnya ya. Kalau di compare hasilnya antara Rust dan Go-nya mungkin untuk concurrent prosesnya itu mungkin oke gitu ya. Jadi kita bisa lihat metrik lebih detail nih. Kenapa sih gitu ya? Contoh yang paling detail banget yang pindah dari Go ke Rust itu adalah Discord ya. Kalau Discord saya nggak bisa ngebantah karena Discord bilang dia itu per hari itu mungkin triliunan data chat ya. Jadi per detiknya itu bisa jutaan data gitu ya. Artinya jutaan request gitu ya. Nah itu pasti butuh banget hal-hal yang sangat efektif gitu ya. Jadi kalau ada yang pause time kayak GC gitu mereka nggak bisa tolerir mungkin ya. Nah saya sayangnya di sini nggak dikasih detail ya. Seberapa gede sih traffic dari CMB ini sampai butuh concurrent yang tinggi banget gitu ya, sampai Go aja dibilang nggak oke gitu ya, pengennya pakai Rust. Go is known for its easy to use and effective concurrency model through Go routine, but Rust gave us more control over fine-tuning the performance of our microservice. For an application where millisecond matters like ours, we choose the precision of Rust to ensure our service remain fast no matter the scale. Mungkin salah satu alasannya dari tim CMB di Go itu saya tuh dulu pakai di Java. Di Java tuh enaknya saya bisa kontrol dari segi thread-nya, concurrency-nya. Mau ditaikin thread pool-nya, antriannya, dikecilin dan sebagainya. Itu jadi agak enak ya. Jadi walaupun habis itu dan sekarang udah ada yang namanya virtual thread di Java. Nah pada waktu itu ketika di Golang, problem di Golang itu adalah Go routine-nya tuh nggak bisa dikontrol. Jadi contohnya saya mau batasin Go routine-nya atau oke, saya mau bagi
bagian ini cuma boleh berapa gorotin, bagian ini berapa. Nah sayangnya nggak ada bawaan Go-nya. Jadi kita harus bikin manual semuanya sendiri. Nah kalau di Rust itu concurrency feature-nya itu hampir mirip dengan Java. Jadi kita bisa bikin thread pool gitu ya. Kita bisa bikin ya mirip kayak async process lalu kita pilihin thread pool yang mana dan lain-lain. Jadi enak banget sebenarnya. Jadi kita bener Kak buat orang-orang yang pengen ya ngetuning secara langsung ya. Jadi kalau pengen tuning secara langsung tuh enak kalau pakai Rust atau Java gitu. Tapi kalau yang nggak mau ribet, Go sebenarnya lebih enak. Jadi nggak usah dipikirin, pokoknya langsung aja. Pokoknya saya butuhnya concurrent, udah selesai gitu ya. Nah itu paling enak banget kalau pakai Go kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya beneran di sini kan dibilangnya pengen ngetuning sendiri ya soal concurrency-nya, yaitu cocok banget pakai tipe-tipe kayak Rust atau Java. Security that puts customer first. Being part of highly regulated organization, security is non-negotiable. Every feature we build is designed with customer safety in mind, and Rust strict safety guarantee align perfectly with this ethos. Rust minimize the risk of exploited bug in production by catching potential security vulnerability like race condition, buffer overflow before the code even runs. Oke, mungkin ini lebih ke security problem yang kayak tadi ya, yang lebih ke concurrent-nya ya. Kalau misalnya security soal kayak SQL injection dan lain-lain, saya yakin kalau itu si RAS-nya juga nggak akan bisa deteksi ya. Itu lebih kita nanti manual atau pakai static code analysis ya, atau di pentest lah. Ini lebih ke concurrency security isunya. While Go also offer safety, Rust more profound focus on compile time guarantee give us the peace of mind we needed to build secure, reliable microservice that protect sensitive customer data. For our team, Rust safety first approach was a natural extension of our commitment to delivering secure banking service. Buat teman-teman yang sebelumnya pakai TypeScript misalnya, tapi masih tetap pakai Any, kalau pakai Rust itu beneran harus jelas ya, type-nya, type safety-nya, dan lain-lain itu beneran dikomplain sampai sedetail-detailnya. Jadi buat teman-teman yang masih pakai TypeScript tapi masih senang pakai Any, kayaknya bakal mumet ya kalau pindah ke Rust. Karena semuanya bener-bener dikomplain tuh. Jadi beneran berisik ya Rust itu. Ketika dikompil, banyak hal-hal yang menurut Rust-nya nggak boleh, nggak bagus, ya dikomplain terus gitu ya. Kalau di TypeScript mungkin kita enak ya, males nih type safety, ya udah ganti pakai Any, selesai gitu ya. Tapi kalau di Rust nggak bisa, semua bakal dikomplain. Jadi beneran harus siap-siap ya, secara mental pun harus siap. Our migration journey, a seamless transition for customer. Migrating our core microservice is no small feat, especially when customer impact is a top priority. We knew that any downtime or disruption could affect the trust our user place in us. Therefore, we plan migration meticulously to ensure zero disruption to customer service. Rollout of for zero downtime. Yang namanya kalau kita punya produk yang udah launching dipakai banyak customer, yang paling penting ya memang jangan sampai ada, bagusnya jangan sampai ada zero downtime ya. Walaupun bank itu sebenarnya udah biasa ya ngelakuin downtime, teman-teman mungkin sering ya, tiba-tiba bank itu nggak bisa transaksi jam berapa sampai jam berapa, itu mereka mungkin lagi proses update versi. Tapi ya bagus ya kalau dari CIMB udah mikirin kalau bisa jangan ada downtime, kalau mau rollout ya rollout aja. Apalagi ini rolloutnya memang sangat beresiko ya, karena beneran ganti teknologi. Jangankan ganti teknologi ya, kita migrasi dari satu versi ke versi lain aja, itu kadang-kadang butuh effort ya. Contohnya misalnya teman-teman pakai versi, misalnya Java versi 11, tiba-tiba naik ke Java versi 17 gitu ya, atau Java versi 21, itu juga harus dipikirin juga. Takutnya ada problem dan lain-lain. Apalagi ini ganti teknologi dari Java ke Rust. Jadi beneran harus. Jadi di sini dibilang deploying the Rust microservice in parallel with its existing Java counterpart. Jadi mereka kayaknya pakai konsep strangler pattern ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung deploy Big Bang gitu, diganti nggak. Jadi bertahap gitu ya, dikit-dikit. Nanti kalau misalnya udah selesai, baru nanti di sunset semua aplikasi Java-nya. Customer focus testing, ya ini kayaknya lebih ke value dari CIMB. Oke, kita bahas learning and growing together as a team.
Migrating from Java to Rust also mean learning new tools and technique. Enaknya buat orang-orang Java ketika pindah ke Rust atau pindah ke Golang, mereka sudah terbiasa dengan dengan static tab kayak gitu ya. Jadi yang beneran banyak orang yang malas pindah ke Java, apa-apa aturannya terlalu ketat gitu ya. Malah ketika pindah ke Rust lebih ketat gitu ya. Jadi buat orang-orang Java itu lebih gampang sebenarnya pindah ke Rust gitu ya. Yang lebih sulit itu justru yang biasa pakai yang JavaScript gitu ya. Nah, ketika pindah ke Rust, kok di Rust tuh banyak banget komplainnya gitu ya. Kalau di JavaScript kan enak, apalagi pindah ke TypeScript, ya komplain-komplain dikit tapi masih bisa ditolerir lah gitu ya. Tapi kalau ke Rust tuh beneran banyak banget aturannya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sebelumnya dari Java, harusnya bakal oke-oke aja. While many of our engineer were familiar with Java, nah apalagi semua engineer-nya kebanyakan Java, itu lebih gampang pindah ke Rust. Rust was a newer language for some. However, our commitment to customer centricity makes learning part of our team culture. We provide knowledge sharing, hands-on training, and peer monitoring to ensure that every engineer was empowered to contribute to the migration success and speed up the learning process. Yes, we acknowledge that Rust has a steep learning curve. Ya, kalau misalnya mau pindah total teknologinya, yang paling penting adalah komitmen dari timnya. Suka banyak yang nanya ke saya, Kang, saya mau migrasi dari contohnya kayak PHP nih, aplikasi saya masih monolit PHP, saya mau pindah ke microservice, bagusnya pakai apa? Banyak orang yang selalu nanya ke situ. Saya biasanya nggak pernah jawab, saya justru balikin lagi. Timnya maunya apa? Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau saya bilang, ya udah pakai Golang aja gitu ya. Nanti pas timnya, wah ternyata Golang nggak enak gitu ya. Akhirnya nanti saya yang disalahin gitu ya. Jadi saya biasanya bilang, timnya suka apa gitu ya. Karena semua teknologi itu bisa sebenarnya untuk dioptimalkan kalau memang mau gitu ya. Tinggal nanti kalau misalnya ada struggle di satu teknologi, kalau memang udah momennya, bisa cari teknologi lain. Tapi yang penting itu timnya dulu. Timnya mau atau enggak. Nah, saya yakin kalau di sini timnya ogah-ogahan juga nggak akan sukses gitu ya migrasi ke Rustnya. Jadi di sini mau tidak mau harus komitmen satu tim CMB Niaga ini. Oke, kita lihat the result-nya, a faster, more secure banking experience. Since migrating the microservice from Java to Rust, the performance improvement have been immediate and measurable. Faster startup time. The Rust service has significantly reduced startup time. Our internal authentication service, startup time decreased from 31 seconds in our Java service to less than 1 second in Rust service, which is 31 times faster ya. Enabling us to scale up service quickly and handle unexpected surges in user demand more efficiently. Oke, jadi di sini problem di Java itu ketika dia loading, Java itu bukan native binary ya ketika di hasil aplikasinya. Jadi dia tuh jadi binary file yang tetap harus di-running oleh virtual machine-nya, yaitu Java Virtual Machine. Beda kayak Golang sama Rust. Golang sama Rust itu ketika dikompil dia jadi native binary file. Saya yakin kalau ini migrasi ke Golang pun pasti akan achieve di bawah 1 detik ya. Jadi hampir sama aja Golang, speed startup-nya sama Rust itu pasti gitu ya. Nah, kenapa sih Java itu lambat? Java itu yang pertama dia perlu nyalain dulu VM-nya ya. Habis nyalain VM mungkin butuh beberapa detik. Habis itu dia load binary file-nya ini ke memori ya. Karena dia harus load binary jar-nya kalau di Java ke memori, lalu dia harus scanning semua isi dari jar filenya berupa Java class, dan itu butuh waktu lama. Makanya di awalnya butuh waktu lama, habis itu dia baru bikin objek-objeknya, makanya butuh waktu lama. Walaupun sebenarnya yang jadi pertanyaan, kenapa hampir lebih dari 30 detik gitu ya. Mungkin ada beberapa proses yang dilakukan juga di aplikasi Java-nya. Nah, tapi dengan berubah misalnya ke Rust atau ke Golang misalnya, itu bisa jadi 1 detik. Kenapa? Karena semuanya nggak dilakuin. Mereka nggak ada virtual machine-nya, mereka nggak nge-load kelas-kelas lagi, dan lainnya itu mereka nggak di-load, karena mereka udah jadi binary native file ya bawaan dari OS-nya. Jadi beneran instan, langsung nyala. Jadi itu udah pasti. Startup-nya pasti jauh lebih itu. Nah, terus kalau saya mau tetap pakai Java gimana? Konsekuensinya kalau tetap pakai Java ya bakal kayak gitu terus ya. Kalau misalnya teman-teman pengen ngilangin proses virtual machine sama startup time si Java yang lambat,
teman-teman coba ganti ke GraalVM. GraalVM itu adalah teknologi mirip kayak JDK compiler, tapi dia bisa compile dari aplikasi Java kita ke native binary file. Nah, itu di beberapa project saya juga pindah dari Java yang pakai Java yang masih pakai virtual machine itu ke GraalVM. Dari Java yang aplikasi saya itu sebelumnya kayak antara 10 sampai 20 detik ya startup time-nya, ketika saya compile pakai GraalVM itu sama instan. Dalam hitungan kayak 500 milisecond itu udah nyala aplikasinya. Jadi sama aja. Kalau misalnya kita compile jadi native file, itu bakal sama nanti performa startupnya sama kayak aplikasi Rust atau juga Golang. Tapi ya konsekuensinya teman-teman harus ganti ya dari tadinya yang pakai misalnya OpenJDK, ganti ke GraalVM. Jadi itu kalau teman-teman pengen dapat instant startup. Reduce CPU and memory usage. Rust efficient use of system resource had led to lower CPU and memory usage. Utilization in our internal authentication service was reduced from 3 cores and ya hampir 4 GB ya ke 0,25 cores dan 8 MB in Rust service, which is 12 kali lebih kecil ya CPU-nya dan 486 kali lebih efisien secara memori. Karena ini jauh banget dari hampir 4 GB, 8. Walaupun yang jadi pertanyaan besar banget nih ya. Kenapa butuh sebesar ini? Apakah ada proses yang berat atau salah dan sebagainya? Karena ini jomplang banget gitu ya perubahannya. This optimization means our service run leaner, helping us support a more extensive user base while keeping operation costs low. Rust safety guarantee have reduced the risk. Oh, yang tadi ya. Oke, ini ada metriknya penggunaan CPU ya. Nah, ini contohnya dari tim CMB ya. Ini aplikasi mereka, kayaknya ini aplikasi internal authentication ya. Nah, ini CPU-nya. Penggunaannya rata-rata 2 ya, naik turun. Ini 2 kayak gini ya. Lalu di sini CPU-nya. Yang ini. Dan yang ini yang memori. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini memorinya, karena dia beneran pakai memori, habis itu memori hilangin. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Rust itu dia naik turun ya. Tapi kalau di Java itu lihat, stagnan ya, dia di sini. Yang saya curiga itu, ini heap-nya sebenarnya. Jadi penggunaan memori aslinya itu bukan segini. Kesalahan banyak orang pakai Java itu, Java itu kayak karung bolong kali. Karung bolong itu maksudnya, dikasih apapun dia makan gitu. Jadi kalau teman-teman set memorinya 1 GB, dia makan 1 GB. Teman-teman set 2 GB, dia makan juga 2 GB. Teman-teman kasih 4 GB, dimakan juga 4 GB-nya. Jadi si Java itu dia ada heap usage-nya ya. Tapi memori penggunaannya itu sebenarnya di dalamnya ada lagi kecil. Teman-teman, sayangnya ini metriknya nggak detail ya. Kalau teman-teman contohnya pakai metrik yang kayak ketahuan max heap sama minimal heap-nya, itu nanti kelihatan memorinya naik, nanti dia akan turun ke minimal heap-nya. Minimal heap itu adalah memori sebenarnya yang dipakai gitu ya. Maksimal itu berarti dia naik terus, berarti kan banyak sampah, tapi ketika Gearbest Collection-nya nyala, dia akan turun. Jadi nanti dari atas turun gitu ya, dari atas turun. Nah, sebenarnya memori itu idealnya berarti disimpan di bawah ini. Harusnya ya, cuma sayangnya ini metriknya nggak ada. Ya, sayangnya nggak bisa sharing ya untuk metriknya karena itu aplikasi project saya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan nanti di aplikasi Java, teman-teman pakai monitoring tool-nya. Ini saya kurang tahu pakai monitoring tool-nya pakai apa. Tapi kalau teman-teman pakai monitoring tool seperti Datadog misalnya, itu nanti kelihatan heap-nya berapa. Heap itu pasti selalu stagnan kalau di Java, nggak akan pernah naik turun, dia stagnan. Karena di awal kita kasih segitu, dia ambil segitu. Tapi nanti di dalam heap-nya itu kelihatan memori aslinya tuh penggunaannya berapa. Nah, kalau ini karena dia nggak punya heap, jadi ya kita bisa beneran lihat detail penggunaan memorinya tuh berapa. Nah, sayangnya di sini nggak bisa kelihatan nih. Nah, mungkin dari teman-teman CMB nanti bisa ya bikin artikel lanjutan real penggunaan heap-nya seperti apa. Attack Safety Team, ini kayaknya udah oke. Ini dari tim dari CMB ya, yang sudah berjasa nih menjadi pelopor. Mudah-mudahan banyak teman-teman nanti yang belajar Rust
Dan juga kita mulai banyak komunitas ras ya. Jadi nanti nggak cuma sekarang tuh kebanyakan golang di mana-mana pakainya. Ya harapannya nanti bakal banyak juga dari teman-teman yang pakai ras ya. Nah, dimulai dari salah satu perusahaan corporate ini. Nah, buat teman-teman yang baru belajar ras, agak promosi dikit ya. Nah, saya juga ada video belajar ras di channel YouTube saya, jadi teman-teman bisa mulai belajar ras ya. Kayaknya belajar ras itu salah satu video saya yang paling panjang ya, di antara belajar yang lain. Yang paling panjang dulu sempat rekornya adalah belajar JavaScript, tapi sekarang pecah ya sama belajar ras. Belajar ras itu lebih dari 10 jam. Saya bikin video ras dasarnya aja, itu baru dasarnya ya, belum belajar yang lainnya. Jadi teman-teman kalau mau belajar ras juga boleh ya, di channel Programmer Zaman Now sudah ada ras. Oke, mudah-mudahan dari ini jadi kayak momen lagi nanti kayak tahun 2015 ketika waktu itu Tokopedia ngumumin mereka pakai Golang. Akhirnya semua orang penasaran ke Golang dan mulai banyak adopsi, mulai ramai komunitas Golang dan akhirnya sekarang udah kayak banyak banget orang yang ngerti Golang di Indonesia. Ya harapannya dengan ini gitu ya nanti banyak orang yang tertarik ke ras, banyak komunitas juga ya untuk rasnya dan harapannya banyak orang juga yang bakal adopsi. Karena yang paling penting itu sebenarnya adalah adopsi yang banyak. Jadi kalau kita ada masalah, kita bisa ngobrol di komunitas dan kalau kita belajar ras kita bisa mulai tahu gitu ya. Oh, saya bisa join ke perusahaan-perusahaan ini karena perusahaan-perusahaan ini pakai ras. Coba kalau yang sebelum ini gitu ya, ya kalau teman-teman belajar ras mikirnya ya udah buat hobi aja karena jarang yang pakai ras di Indonesia. Tapi ya harapannya ini mulai ya, salah satu yang mulai pakai ras. Oke itu aja, gimana menurut teman-teman? Apakah exciting ya? Udah mulai ada nih yang pakai ras di Indonesia? Bisa masukkan di kolom komentar. Bye-bye.